Selama ini kita dididik jika manusia punya kelebihan tergantung otak mana yang lebih dominan, kiri atau kanan. Dominan kiri menunjukkan pemikiran logis dan analitis, sedangkan yang dominan kanan dikatakan memiliki kemampuan berpikir berdasarkan intuisi dan dikatakan lebih kreatif. Kami telah dihadapkan pada konsep tersebut selama bertahun-tahun dalam buku, majalah, studi psikologi, studi ilmiah, dan berbagai teknik lain berdasarkan studi. Ini seperti itu adalah hukum yang harus diikuti. Check this out. Lupakan semua yang kalian ketahui tentang otak kiri dan otak kanan, karena pendapat itu telah ditemukan dan terbukti salah sejak tahun 2013. Para ilmuwan telah lama memiliki kesalahpahaman tentang fungsi otak kiri dan otak kanan. Sebenarnya tidak memiliki fungsi yang berbeda secara umum, meskipun ada perbedaan cara kerja otak kanan dan kiri, walaupun perbedaannya tidak signifikan seperti mitos yang kita percayai selama ini. Contohnya, otak kiri mengelola hal-hal kecil yang bisa kita lihat, sedangkan otak kanan lebih fokus pada bentuk atau objek secara keseluruhan. Otak kiri dan otak kanan tidak akan bekerja sendiri, keduanya akan bekerja secara bersamaan. Konsep satu sisi lebih kuat dari yang lain dalam menjelaskan fungsi otak adalah salah besar, karena kita tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan atau memilih otak mana yang akan dominan. Penyebab mitos kemampuan otak kiri atau kanan ini sebenarnya bermula dari serangkaian otopsi yang dilakukan oleh seorang dokter bernama Roger W. Sperry, seorang pemenang hadiah Nobel dan seorang ilmuwan di California Institute of Technology pada tahun 60-an. Mencari obat untuk pasien yang menderita epilepsi atau kejang, 16 pasien membiarkan Sperry membedah bagian dari corpus callosum, bagian tengah yang menghubungkan dua bagian otak. Setelah operasi dilakukan pada bagian itu, pasien menemukan jika kondisinya membaik, dan dari situ 16 pasien mengizinkan Sperry untuk melanjutkan rangkaian operasi. Hasil penelitian yang sebenarnya merupakan eksperimen sederhana itu disalahartikan oleh media. Pada tahun 1973, New York Times menerbitkan sebuah artikel berjudul We Are Left Brain or Right Brain. New York Times juga menerbitkan artikel itu 2 tahun kemudian, diikuti oleh Harvard Business Review dan Psychology Today. Penyebaran gagasan itu terus berlanjut meski Dr. Sperry menegaskan jika keberadaan dua karakter berbeda dalam satu tubuh yang dikendalikan secara kognitif adalah gagasan yang absurd. Dr. Sperry sendiri sejak awal menegaskan jika anggapan adanya pemisahan fungsi otak yang mampu mengendalikan kepribadian adalah omong kosong. Dari artikel yang beredar luas, terdapat berbagai kesalahpahaman. Banyak pihak yang mulai memperkenalkan teori tambahan pada teori otak kiri dan kanan, seperti anggapan jika otak bagian atas untuk membuat rencana, sedangkan bagian bawah menginterpretasikan apa yang kita terima. Berdasarkan penelitian selama puluhan tahun, teori ini tetap digunakan karena merupakan cara untuk menjelaskan secara ilmiah bagaimana kita berpikir dan berperilaku. Kita menggunakan otak kiri dan otak kanan, tetapi tingkat penggunaannya berbeda. Tergantung pada tingkat penggunaan otak, kita bisa membagi otak kita menjadi 4 bagian yang mewakili kepribadian yang mengontrol tingkat pemikiran seseorang. Sebuah studi tahun 2013 yang dilakukan oleh University of Utah dengan 1.000 partisipan membuktikan jika tidak ada perbedaan apakah ada yang dominan otak kiri atau otak kanan. Semua peserta ditemukan menggunakan semua bagian otak mereka secara seimbang. Laporan hasil percobaan mereka dipublikasikan di jurnal PLOS ONE. Meski begitu, menurut kepala peneliti yang bernama Dr. Jeff Anderson, ada kecenderungan seseorang menggunakan salah satu bagian otak untuk fungsi tertentu yang disebut lateralisasi. Dr. Anderson juga memberitahu kita jika otak kita membutuhkan kedua sisi untuk melakukan aktivitas kreatif atau analitis. Studi Dr. Anderson mencakup peserta berusia 7-29 tahun ketika mereka beristirahat. Mereka memeriksa aktivitas otak di 7.000 area otak. Meskipun ada area otak yang lebih banyak beraktivitas dibandingkan area lainnya, tapi penggunaan otak di kedua sisinya seimbang. Tujuan dari penelitian mereka adalah untuk membantu pasien autisme, skizofrenia, atau Down syndrome, di mana otak pasien memiliki fungsi yang berbeda dibandingkan dengan orang lain.
Melalui penelitian mereka, terdapat bukti jelas yang menunjukkan tidak adanya kaitan antara otak kiri atau otak kanan yang lebih dominan dalam membentuk kepribadian dan keterampilan seseorang. Haruskah kita melupakan teori dominan otak kiri dan otak kanan? Jawaban kita adalah ya, kita lupakan teori itu karena penelitian ilmiah telah membuktikan jika teori itu tidak boleh disebarluaskan lagi. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.